Bayangkan jika kampung halaman Anda, yang dulu hanya satu kabupaten kecil, tiba-tiba berubah jadi provinsi baru. Punya gubernur sendiri, APBD sendiri, bahkan lambang dan bendera daerah sendiri. Apakah itu kabar baik atau justru tanda bahaya? Pemekaran daerah selalu dibungkus dengan janji. Pemerataan pembangunan, pelayanan publik lebih dekat, dan suara rakyat lebih terdengar. Tapi benarkah semua itu terjadi? Atau pemekaran hanyalah cara halus elit politik memperluas kekuasaan? Pemekaran daerah adalah pemisahan wilayah administratif dari daerah induk menjadi wilayah baru. Bisa dalam bentuk provinsi, kabupaten, atau kota. Konsep ini pertama kali marak pasca reformasi 1998. Di saat otonomi daerah diperluas, ratusan daerah baru bermunculan. Dari 300-an menjadi lebih dari 500 wilayah administratif saat ini. Tujuannya, supaya pembangunan merata, pelayanan publik lebih cepat, dan rakyat lebih terlibat. Tapi, benarkah hanya itu tujuannya? Fakta di lapangan menunjukkan, tidak sedikit pemekaran yang justru memperburuk kondisi. Daerah baru seringkali tidak siap infrastruktur, minim SDM aparatur. Ketergantungan penuh pada dana pusat. Lebih parah lagi, pemekaran sering dijadikan proyek politik. Elit lokal mendapat jatah jabatan. DPRD baru, anggaran baru, gedung baru. Kontrak-kontrak proyek baru alih-alih untuk rakyat. Pemekaran malah jadi arena rebutan kekuasaan. Beberapa daerah hasil pemekaran bahkan minta digabung kembali karena tidak mampu berdiri sendiri. Pelayanan publik memburuk. Konflik antar wilayah baru versus wilayah lama. Contoh, Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan alami tarik ulur konflik elit. Kabupaten Malaka di NTT yang sejak dimekarkan justru mengalami krisis air dan infrastruktur parah. Lalu kenapa banyak yang tetap mendukung pemekaran? Jawabannya ada dua. 1. Harapan, warga ingin perubahan, bosan dianaktirikan, ingin pemimpin yang lebih dekat. 2. Janji politik. Saat pemilu, isu pemekaran dijadikan alat kampanye. Kalau saya terpilih, provinsi baru akan terbentuk. Akhirnya pemekaran bukan lahir dari kebutuhan rasional, tapi tekanan politik dan euforia sesaat. Bukan berarti pemekaran selalu buruk. Ada juga contoh sukses. Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Banyuwangi yang berkembang pesat. Kuncinya, dirancang matang, bukan tergesa. Dukungan infrastruktur dan SDM, evaluasi rutin dan pengawasan ketat. Jadi, pemekaran bisa berhasil jika dilakukan dengan niat melayani, bukan mengejar kekuasaan. Pemekaran daerah adalah pedang bermata dua. Jika dikelola dengan baik, ia bisa menjadi harapan baru. Tapi jika disalahgunakan, ia hanya akan memperpanjang derita rakyat. Sekarang kami ingin tahu pendapat Anda. Setuju atau tidak dengan pemekaran daerah? Tulis di kolom komentar. Apakah daerah Anda juga sedang memperjuangkan pemekaran? Atau justru jadi korban dari ambisi elit lokal? Karena suara Anda penting. Bukan hanya untuk video ini, tapi untuk masa depan negeri kita.